Oke, selamat datang lagi di Putra Media Channel. Pada video kali ini, di meja saya sudah kedatangan satu receiver ya, yang maksudnya menyuruh saya di servis, yaitu sebuah receiver neck parabola ya. Kondisinya setelah saya cek barusan ya. Oke, saya coba lagi ya. Kita sama-sama lihat. Ini saya akan colokin ke stop kontak listrik ya. Oke. Nah, di sini ternyata di sini sama sekali tidak ada lampu menyala ya. Nah, kontaknya atau saklarnya sudah saya on-kan di bagian belakangnya juga ya. Nah, ini kondisi on. Ternyata ini mati total ya. Receiver neck parabola ini mati total. Dan sekarang saya akan mencoba untuk memperbaikinya ya. Oke, saya sudah cabut ke listriknya. Dan di dalam sebuah receiver neck parabola ini, yaitu di dalamnya ada dua blok komponen atau mainboard. Ya, yang pertama mainboard utama sebagai mesin receiver. Yang kedua adalah mainboard yaitu atau regulatornya, ya, blok regulator. Dan biasanya apabila kerusakannya mati total, biasanya kerusakannya ada di regulatornya ya, di main regulator. Oke, saya akan tes dulu tegangan yang ada di si regulator ini ya. Nah, ini adalah regulatornya receiver neck parabola ya. Oke, saya akan cek tegangan dulu tanpa mesin, tanpa mainboardnya ya. Oke, saya menggunakan multimeter digital. Oke, sekarang saya colokin lagi ke listriknya. Oke, ini sudah dicolokin ke listrik dan saklarnya juga sudah di posisi on ya. Ya. Kalau mengetes seperti ini, kalian harus hati-hati ya. Karena sebelah sini yaitu masuknya tegangan listrik. Jangan sampai kesentuh tangan ya, karena bisa nyetrum. Dan untuk yang bagian outnya ke sebelah sini, bagian DC-nya nggak apa-apa ya, kesentuh juga. Tetapi yang sebagian sini jangan sampai tersentuh. Oke, saya akan cek tegangannya satu persatu. Karena di regulator ini ya, di regulator neck parabola, main outnya yaitu menggunakan tegangan sebanyak 3 tegangan ya, yang berbeda. Yang pertama ada 5 volt ya, di sini tertulis. Yang kedua 15 volt, yang ketiga adalah 20 volt ya. Nah, di sini saya akan cek satu persatu ya, dari mulai 5 volt, 15 volt dan 20 volt. Oke. Ya, kalian harus hati-hati ya kalau seperti ini ya. Sekali lagi, kalau kalian praktek seperti ini harus hati-hati ya. Di area sebelahnya yaitu arah masuknya strum listrik ya. Bisa nyetrum. Oke, saya cek tegangan 5 volt dulu. Oke, 5 volt hadir ya. Keluar 5,1 volt di multimeter ya. Keluar 5,1 volt ya. Oke.
Oke, saya cek yang 15 volt. Yang 15 volt keluar 14,1 ya. Menurut saya ini masih normal ya. Saya cek lagi yang 20 volt ya, yang 20 volt keluar 19,6 volt. Nah, di sini regulator ini saya cabut dulu ya. Regulator ini kalau tanpa beban si mesin mainboard ya, si mainboard ini ternyata si regulator ini mengeluarkan tegangan normal ya. Sekali lagi regulator ini setelah saya cek barusan, kalau tanpa beban si mainboard, si mesin receiver utamanya ini, ternyata si regulator ini normal ya. Tegangan-tegangan keluarnya normal dari 5 volt, 19 volt, atau 20 volt, dan 15 voltnya normal. Nah, sekarang kita cek ya, cek lagi tegangan si regulator ini dengan memasang ke si mainboard receiver ini ya. Sambil dipasang ya, kita nanti cek lagi tegangannya, apakah ada tegangan yang drop ya. Ini untuk memastikan kerusakannya di regulator atau di mainboard gitu ya. Oke, ini sudah terpasang ya ke mainboard kabelnya. Sekarang kita colokin lagi ya listriknya. Saklar sudah di posisi on. Oke, saya sudah colokin lagi. Sekarang kita tes tegangannya lagi ya. Oke, saya langsung tes dari sini saja. Oke, kita balik dulu biar gampang. Nah, seperti ini ya. Kita tes tegangannya lagi. Oke, ini adalah multimeternya ya. Oke, kita tes tegangan yang 5 volt dulu. Nah, setelah dipasang ke mainboard, ternyata si tegangan 5 volt menjadi drop ya, atau turun, hanya terukur 2,4 volt ya. Kalau tadi tanpa mainboard, tanpa mesin, si regulator ini mengeluarkan tegangan normal ya, 5 volt. Tetapi setelah dipasang ke mainboard, ke mesin receivernya, si regulator ini mengeluarkan tegangannya menjadi drop ya, yang 5 volt itu menjadi turun ke 2,4 volt. Dan saya akan cek yang 15 voltnya. Yang 15 volt turun menjadi 13,1 volt. Yang 20 volt turun menjadi 18,2 volt. Nah, yang turunnya secara signifikan di sini yaitu yang 5 volt ya. Dari 5 volt menjadi 2,4 volt. Nah, saya mencurigai ada kerusakannya ini di jalur yang 5 volt di regulator. Ya. Oke, saya cabut dulu. Nah, di sini ada komponen ya yang sering rusak itu di sebuah regulator, yaitu elko ya. 1, 2, 3, 4. Di sini elko yang agak besarnya ada 4 ya. Dan untuk elko yang 5 volt itu yang ini ya, yang agak besar ini. Ini elko yang 5 volt untuk suplai tegangan out 5 volt ya.
Saya akan cek dulu yang ini ya, yang 5 volt. Oke. Oke, saya akan buka dulu ya elko-nya. Oke. Nah, ini ada elko-nya ya. Elko untuk filter tegangan 5 volt menggunakan kapasitas 16 volt 1000 mikro ya. 16 volt 1000 mikro. Oke. Sebelumnya saya akan tes dulu ya memakai multimeter ini, karena multimeter ini bisa cek elko ya. Ya, benar sekali ya. Benar sekali. Oke. Elko yang nilainya 1000 mikro ya. Elko yang nilainya 1000 mikro ternyata ini sudah sangat drop sekali ya. Ini sudah sangat drop sekali. Hanya terukur mana ini? Hanya terukur 160-an mikro ya. Yang 1000 mikro ini hanya terukur 160 mikro. Ini drop ya. Oke, saya akan cari elko yang sesuai ya untuk penggantian. Oke. Di sini ada yang berapa volt? Oke ya, karena yang 1000 mikro tidak ada, adanya ini saya punya yang 2200 mikro ya. Tetapi ini tidak masalah ya. Nah, ini 16 volt 2200 mikro ya. Saya cek dulu, walaupun ini elko baru, saya biasa untuk dicek ya. Karena walaupun baru kadang-kadang ada yang jelek. Oke, ini elko sangat normal ya. Di 2200 mikro. Bahkan dicek barusan terbaca 2300 mikro ya. Oke, saya sekarang akan pasang elko ini ya di regulator ini. Oke, cara pasangnya jangan terbalik ya. Di sini kaki yang sebelahnya ada garis-garis putih, ada tanda putih ya, yang artinya untuk kaki yang sebelah yang ada tanda putihnya juga di elko-nya ya. Ini. Oke, saya lupa ngambil timah. Oh, ini timah. Tidak kelihatan. Oke. Tang yang lupa ya, tang potong. Nanti saya cari dulu.
Oke ya, sekarang elko-nya sudah diganti ya. Nah, yang ini elko baru penggantian yang ini. Nah, yang tadi yang ini yang bawaannya 16 volt 1000 mikro ya. Ternyata ini sudah rusak, sudah drop banget ya. Ukurannya 1000 mikro, tetapi setelah saya ukur yaitu hanya 160 mikroan ya. Ini sudah sangat drop sekali dan sudah saya ganti dengan 16 volt 2200 mikro. Karena yang 1000 mikro itu kehabisan ya, kehabisan stok. Dan kalian juga bisa ganti ke 25 volt 1000 mikro, bisa ya. Asal menurut saya jangan kurang dari 16 volt ya kalau voltnya. Kalau mikronya juga jangan kurang dari 1000 mikro ya. Begitu ya. Menurut saya elko yang lainnya yang ini kalau kelihatan fisiknya ini masih bagus ya. Tetapi kita coba saja sama-sama sekarang apakah si receiver ini sudah bisa menyala atau belum ya. Oke. Saya akan langsung pasang saja ya. Oke. Kita pasang dulu saja. Nah, seperti ini. Ya. Oke ya, ini sudah terpasang. Cuma saya belum baut saja. Nanti kalau sudah ternyata normal, saya akan pasang bautnya ya. Oke. Sekarang kita sama-sama lihat ya. Sekarang kita sama lihat apakah receiver ini bisa menyala. Oke, saya akan colokin ya. Oke. Oke, ternyata si receiver sudah on ya. Oke, kita tunggu sama-sama karena si receiver naik parabola ini terkenal loadingnya cukup lama ya. Untuk loading pertamanya cukup lama ini receiver, beda dengan receiver yang lain. Oke, ternyata saya berhasil ya untuk memperbaiki sebuah receiver yang mati total. Ya, sekarang receiver naik parabola ini sudah normal lagi. Sudah nyala dengan normal ya. Kalian lihat. Oke, nomornya sudah keluar. Oke ya. Saya akan cek untuk memindahkan channel. Coba, nah yang tombol ini. Lihat. Nah, ternyata normal ya, pindah tuh. Oke. Mantap ya. Nah, untuk sahabat Putra Media, itu ya. Sedikit penjelasan saya lagi. Pertama kali datang ini receiver dengan kondisi mati total ya. Dan setelah saya bongkar, tadi juga kalian lihat sama-sama, kita cek tegangan si regulatornya. Ternyata tegangan regulator tanpa mesin si receivernya ini normal ya. Setelah dimasukin ya ke si mesin receiver ini, otomatis si tegangan regulator ini menjadi drop ya. Ya, setelah itu saya cek elko-elko-nya yang berada di regulator ini. Setelah saya cek, ternyata tegangan yang sangat drop itu yaitu tegangan yang 5 voltnya ya. Dan saya juga langsung mencurigai yaitu ke elko filter untuk tegangan 5 volt. Setelah elko tersebut dibuka dan dites melalui ESR meter digital ini ya, ternyata benar elko tersebut sudah drop, sudah rusak. Dan kita tadi langsung ganti ya. Kalian juga melihat pergantiannya.
Setelah saya ganti dan saya tes pasang lagi seperti ini, dan barusan kita sama-sama lihat ternyata si receiver ini sudah normal lagi ya. Semua tegangan dari regulator ini, khususnya yang tadi yang 5 volt itu yang drop, setelah pergantian elko-nya ternyata sudah normal lagi. Dan receiver nyala dengan normal. Ya. Oke, itu ya. Itu bahasan kita pada video kali ini. Yaitu memperbaiki receiver neck parabola mati total ya. Masalahnya ada di blok regulator tegangannya tidak normal atau drop di tegangan yang 5 volt ya. Penyakitnya itu atau solusinya itu adalah pergantian elko filter tegangan 5 volt ya. Dengan pergantian elko yang rusak, yang lemah di filter tegangan 5 volt, sekarang receiver neck parabola ini sudah normal lagi ya. Oke, itu video pada kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like dan komen ya. Silakan komen kalau kalian ada yang mau ditanyakan ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.